Kompleks makam ini didesain oleh almarhum Sabto Hudoyo dengan mengambil konsep sebuah taman. Kesan yang muncul ketika berkunjung ke makam ini adalah taman yang rapi, indah dengan penataan yang menarik dan penuh filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, Imogiri adalah merupakan sebuah kapanewon yang berada di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, Imogiri mempunyai arti gunung yang berkabut. Di Imogiri inilah terdapat lokasi pemakaman Raja-Raja Mataram Islam yang dibangun oleh Sultan Agung Raja terbesar Kesultanan Mataram yang memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Sultan Agung juga merupakan pahlawan nasional karena memerangi VOC di Batavia dari tahun 1628 hingga 1629. Selain memiliki kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram Islam, Imogiri juga memiliki kompleks pemakaman para seniman yang beberapa di antaranya menghasilkan karya nasional yang masih bergaung di seluruh Nusantara hingga saat ini. Lalu, bagaimana kondisi makam para seniman yang mengharumkan bangsa ini lewat karya-karyanya? Sebelum kita lanjut, mohon dukungan subscribe-nya terlebih dahulu kepada Mitra DMTV agar kita lebih bersemangat lagi dalam menghadirkan konten-konten lainnya. Makam para seniman ini berada tidak jauh dari kompleks pemakaman Raja-Raja Mataram, sekitar 1 km di sebelah baratnya, terletak di Dusun Pacimatan, Desa Wukir Sari, Imogiri, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompleks makam ini didesain oleh almarhum Sabto Hudoyo dengan mengambil konsep sebuah taman. Kesan yang muncul ketika berkunjung ke makam ini adalah taman yang rapi, indah dengan penataan yang menarik dan penuh filosofi. Makam-makam ada yang kebanyakan menunjukkan ciri khas dari masing-masing seniman tersebut. Makam yang didirikan pada 6 Februari 1988 ini setidaknya sudah ditempati lebih dari 60-an seniman. Kompleks makam seniman ini terbagi dalam beberapa teras pada lereng timur perbukitan dengan tangga naik pada poros tengahnya hingga sampai ke puncak meskipun makam belum sampai di puncak. Pada teras pertama sisi selatan salah satunya ditempati Joko Pekek, sang maestro seniman lukis yang meninggal dunia pada Sabtu 12 Agustus 2023 pukul 8 pagi di Rumah Sakit Pantirapih, Yogyakarta. Joko Pekek lahir di Kecamatan Purwodadi tanggal 2 Januari 1937. Ia menamatkan pendidikannya di Ex Akademi Seni Rupa Indonesia tahun 1957 hingga 1962. Joko Pekek dikenal sebagai pelukis Indonesia pencipta karya seni lukis yang berjudul Berburu Celeng. Lukisan Berburu Celeng diciptakan untuk menggambarkan keadaan para pemimpin Indonesia pada masa Orde Baru. Masih di teras yang sama pada sisi utara tangga utama terdapat makam Sabto Hudoyo. Beliau adalah seorang seniman serba bisa yang unik dan syarat dengan pengalaman maupun penghargaan. Dilahirkan di Solo pada 6 Februari 1925, merupakan anak ketujuh dari 18 bersaudara keturunan KRT Dr. Hendro Noto. Bersama dengan istrinya, beliau berhasil membina tidak kurang dari 700 pengrajin batik yang tersebar di Jogja, Sragen, Solo, Delanggu, Kartosuro, dan Pekalongan. Juga pengrajin gerabah di Kasongan, Yogyakarta banyak yang mendapatkan sentuhan tangannya. Maka tak mengherankan pada tahun 1988 beliau menerima upakarti dari Presiden Soeharto.
Sabto Hutoyo meninggal dunia Rabu 3 September 2003 pukul 5 waktu Indonesia Barat di rumah sekaligus galerinya di Jalan Solo kilometer 9,8 Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam usia 78 tahun. Pada teras selanjutnya, selain deretan makam para seniman dan pematung, juga terdapat pejabat bekel atau lurah yang turut mewujudkan adanya makam para seniman ini. Adalah makam R. Harsoyo yang memerintah Desa Wokirsari pada periode 1982 hingga 1995. Makam beliau berdampingan dengan istri dan keturunannya yang juga pejabat Desa Wokirsari menurut keterangan Pak Jamzari selaku pemelihara makam seniman Giri Sabto. Di bagian utaranya terdapat makam Dr. Liberty Manik yang lahir pada 21 November 1924 dan meninggal 16 September 1993. Beliau adalah seorang komponis dan pengajar musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Liberty Manik juga dikenal sebagai filolog Batak yang mentransliterasikan 500-an pustaka Batak ke dalam bahasa Jerman. Karya seni fenomenal yang dihasilkan diantaranya adalah mengarang lagu-lagu nasional seperti lagu Satu Nusa Satu Bangsa, Desaku Yang Kucinta, Tamanku, Pantai Sepi, Di Laut, dan Negara Jaya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dikarangnya merupakan salah satu dari 7 lagu perjuangan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka sebagai lagu wajib nasional berdasarkan instruksi Menteri Muda Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tahun 1963. Lebih ke utara lagi terdapat makam Kusbini yang merupakan pencipta lagu Bagimu Negeri. Lagu nasional ini merupakan salah satu lagu yang dinyanyikan setiap upacara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Kusbini merupakan tokoh musik keroncong era 1930 hingga 1955 yang legendaris. Ia sejaman dengan Ani Landau, Gesang S. Abdullah, Miss Ruqyah, dan lain-lain. Kusbini memulai karirnya bersama Jitso sambil belajar. Beliau tampil sebagai penyanyi keroncong dan pemain biola pada siaran Nirom dan Sirvo di Surabaya hingga mendapatkan julukan Buaya Keroncong. Pada masa-masa itu, ia rajin mengumpulkan dan mencatat lagu-lagu keroncong sehingga membuatnya bernilai dalam dunia musik tanah air, khususnya keroncong. Pada masa pendudukan Jepang, ia menuangkan ide dan gagasannya melalui lagu. Dalam lagu ciptaannya yang berjudul Kewajiban Manusia, Kusbini mampu menampilkan musik keroncong dengan model orkestra lebih modern dan disukai banyak kalangan. Pada masa Hindia Belanda, ia menuliskan kembali atau transkrip lagu keroncong Telomoyo serta menciptakan puluhan lagu keroncong, diantaranya Keroncong Purbakala, Pamulatse, Bintang Senjakala, Keroncong Sarinande, Keroncong Moresko, Dwi Tunggal, Nina Bobo, Memandang Kenang, dan Keroncong Purbakala. Kusbini lahir di Mojokerto pada 1 Januari 1910 dan meninggal 28 Februari 1991 di usia 81 tahun. Setelah meninggal, kemudian Pemda Yogyakarta mengabadikan namanya menjadi nama Jalan Kusbini dari nama jalan yang sebelumnya bernama Jalan Jetis Harjo. Kemudian lebih ke utara lagi terdapat makam Molatua Pardosi Siagian, pencipta lagu Indonesia Tanah Yang Kucintai, dengan relief buku musik terbuka di kaki pusaranya. Pada nisannya tertulis namanya, tulisan komponis, lalu lahir 29 Mei 1937 dan wafat 20 Maret 1996. Selain produktif mencipta lagu, beliau juga menerbitkan himpunan lagu-lagu Indonesia berisi 400 judul. Lagu untuk Indonesia Yang Kucintai berisi 400 judul untuk anak-anak sekolah. Gema Nusantara berisi 400 judul lagu-lagu daerah, dan O Tano Batak berisi 1000 lagu Tapanuli.
Kemudian bersebelahan lagi terdapat makam sastrawan Kirjomulyo. Kirjomulyo lahir di Yogyakarta pada tahun 1930 dan meninggal juga di Yogyakarta pada 19 Januari 2000 pada umur 70 tahun. Beliau mengawali debutnya sebagai penulis sejak tahun 1950 dan tercatat sebagai sastrawan angkatan 1966 dalam buku Antologi Sastra Indonesia angkatan 1966 karya H.B. Jasin. Beliau dikenal melalui karya-karyanya dalam bentuk puisi, seni rupa, prosa, dan naskah drama. Kemudian pada sisi selatan masih dalam teras yang sama terdapat makam milik KRT Sasminto Dipuro, maestro seni tari klasik gaya Yogyakarta yang sering dipanggil Romo Sas, bernuansa Hindu dengan sepasang nisan berbentuk mahkota raja serta patung Siwa bertangan 4 dengan kaki berpijak pada nandi. Beliau dikenal sebagai penari, guru, dan koreografer, bahkan dijuluki sebagai satu-satunya empu tari yang ada pada masa sekarang dalam melestarikan dan mengembangkan tari Jawa gaya Yogyakarta. Romo Sas lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 April 1929 dengan nama Sumarjono. Ia lahir dari pasangan Raden Bekel Mangun Surawibowo, seorang abdi dalam keraton Yogyakarta dengan Suyatimah. Ratusan tari telah disusunnya, bahkan keraton Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa selalu meminta Romo Sas untuk menata tari jika ada keperluan di keraton, baik yang sifatnya seremonial atau hanya bersifat hiburan saja. Beliau meninggal pada tahun 1996. Keberhasilannya dalam menekuni dunia tari telah mengantarnya menerima penghargaan seni dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Pusat, Keraton Yogyakarta, dan bahkan dari Lembaga Kebudayaan Amerika serta puluhan penghargaan dari berbagai instansi. Nah, mitra DMTV, demikian suasana makam para seniman yang berada di Kompleks Makam Seniman Giri Sapto dengan beberapa riwayat singkatnya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah pengetahuan kita tentang peran beberapa tokoh seniman dan sastrawan yang patut kita banggakan. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.